Halo guys, perkenalkan nama saya Cross Masarel Lamgogo Banjarnahor, NPM 1940302048, Prodi Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan materi kuliah saya mengenai karakteristik pengendali PID pada sistem kendali. Pada pembahasan saya kali ini, saya akan menjelaskan pengertian atau definisi, fungsi, contoh, dan macam-macam controller yang dipakai pada pengendali PID untuk melakukan sistem kendali. Definisi kontrol PID. Controller PID merupakan controller yang banyak digunakan di dunia industri untuk menentukan parameter controller atau tuning. Kontrol PID sejatinya digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon. Misalnya, dapat menghilangkan atau mengurangi steady state error atau memperbesar kecepatan respon. Cara ini dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat kontrol dari jenis proporsional yang disingkat P, integral atau I, derivatif atau D. Selanjutnya, persiapan dalam perancangan sistem kontrol. Yang pertama, perlunya ketelitian. Yang kedua, kecepatan dalam memberikan tanggapan atau speed of response. Yang ketiga, settling time paling lama. Yang keempat, stabilitas yang dinyatakan oleh gain margin dan phase margin. Nah, jika sistem kontrol dalam keadaan stabil, maka yang diperlukan hanya melakukan perbaikan respon. Maka yang harus digunakan yaitu menggunakan alat-alat ukur kontrol PID yang mengcovernya. Dan jika sebaliknya, sistem kontrol tidak stabil untuk memperbaiki respon, maka sistem perlu ditambahkan peralatan kompensasi untuk mampu memodifikasi penguatan dan sudut fasa agar menghasilkan perbaikan terhadap gain margin dan phase margin. Fungsi dari controller atau pengendali. Yang pertama, membandingkan output plan atau nilai aktual dengan nilai referensi atau set point. Yang kedua, mengirim sinyal yang sesuai ke elemen kontrol terakhir untuk menjaga variabel yang dikontrol pada set point-nya. Kemudian final control element. Ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu final control element untuk pengendalian on-off. Contohnya pada solenoid valve, heading element, electrical contractor, dan lain-lain. Yang kedua, final control element untuk pengendalian continue. Contohnya pada control valves dan lainnya dengan menggunakan pengendali PI, PD, dan PID. Jenis-jenis pengendalian atau controller. Yang pertama, controller dua posisi atau on-off controller. Ya, pengendali ini hanya bekerja pada dua posisi, yaitu posisi on dan posisi off. Pada diagram blok nanti yang pada gambar on-off controller yang pada gambar tanpa atau dengan differential gap, di mana differential gap merupakan daerah nilai sinyal kesalahan penggerak atau error antara posisi on dan off yang digunakan untuk mencegah operasi mekanisme on-off yang di luar kontrol. Penggunaan on-off yang sering digunakan ya relay. Penerapannya pada pengendali suhu pada setrika serta pompa air otomatis. Kegunaan dari on-off controller. Yang pertama, dapat menyalakan suatu device pengoreksi
apabila terdapat sinyal error dan mematikannya apabila sinyal errornya sudah hilang. Yang kedua, banyak digunakan pada sistem pengendali sederhana karena harga yang relatif murah. Ini contoh diagram blok controller on off. Gambarnya ini gambar dari diagram blok controller on off dengan differential gap dan gambar diagram hasil dari controller on off beserta rumusnya, yaitu M1 dan M2 konstanta, di mana M buka kurung T tutup kurung sama dengan M1 kurang E buka kurung T tutup kurung lebih dari 0. Yang kedua, M lebih besar buka kurung T tutup kurung sama dengan M besar 2 kurang E buka kurung T tutup kurung kurang dari 0. Yang kedua, controller proporsional atau P. Unit kontrol P adalah unit kontrol yang paling banyak digunakan baik secara tersendiri dalam bentuk pengendali pull only maupun secara kombinasi dengan mode integral atau diferensial. Pengendali ini menghasilkan output atau keluaran yang sebanding dengan besarnya input atau masukan. Bentuk fungsi transfer dari controller dapat dilihat pada gambar nanti slide selanjutnya, dan rumusnya yaitu M buka kurung T tutup kurung sama dengan KP kali I buka kurung T tutup kurung, dan juga M apabila M tutup kurung S buka kurung S tutup kurung sama dengan KP kali E buka kurung S tutup kurung. Dan ini gambar dari diagram blok controller proporsional dan diagram blok controller proporsional, diagram hasil grafik controller proporsional. Karakteristik proporsional controller adalah: pertama, jika KP lebih, maka kontrol hanya mampu melakukan koreksi kesalahan kecil dan respon lambat. Yang kedua, jika KP kurang, maka respon semakin cepat mencapai keadaan steady state-nya. Yang ketiga, jika KP sangat kurang, maka sistem tidak stabil atau respon sistem akan terus berisolasi. Yang ketiga, controller integral atau I. Integral controller digunakan ketika proportional controller gagal dalam mengendalikan sistem secara sempurna, yang mengakibatkan sistem selalu membutuhkan error untuk menghasilkan output, sehingga karakteristik ini hanya dimiliki oleh pengendali integral. Walaupun begitu, integral controller tidak mampu bereaksi secara cepat, sehingga pengendali integral biasanya digunakan secara paralel dengan pengendali proporsional, saling ketergantungan. Adapun karakteristik dari integral controller sama juga dengan karakteristik dari unit integrator. Rumusnya yaitu dm buka kurung T tutup kurung per dibagi dt sama dengan KI E kali E buka kurung T tutup kurung, atau bisa juga M buka kurung T tutup kurung sama dengan KI dilakukan teorema Laplace, maka T sama 0 di atas T dan di bawah 0. Pokoknya sesuai dengan gambar berikut. Rumus sesuai dengan gambar berikut. Ini gambar dari diagram blok controller integral
dan juga diagram grafik hasil dari controller integral. Ini saat ada outputnya, maka gelombang akan mengalami turun naik, dan jika error maka akan selalu menurun dan kemudian akan naik, tidak beratur. Adapun karakteristik integral controller adalah, yaitu pertama, output controller membutuhkan selang waktu tertentu, sehingga sistem akan cenderung memperlambat respon. Yang kedua, ketika error sama dengan 0, output controller terus bertahan pada nilai sebelumnya. Yang ketiga, jika sinyal kesalahan tidak sama dengan 0, output akan naik atau turun, dipengaruhi sinyal kesalahan dan KI. Yang keempat, konstanta integral KI dengan nilai besar akan mempercepat hilangnya kekurangan yang ada pada sistem. Semakin besar nilai KI diakibatkan peningkatan oscillasi dari sinyal keluaran controller. Yang keempat, controller proporsional integral atau PI. Pengendali PI merupakan gabungan dari dua unit kontrol, yaitu proporsional dan integral. Kelebihan dan kekurangan pada pengendali P dan I juga ada pada PI controller, yaitu pertama, pengendali PI mampu menghasilkan respon yang lebih cepat dan menghilangkan kekurangan yang disebabkan oleh pengendali P. Yang kedua, pada ilustrasi kinerja, pengendali PI ada dua komponen pada besaran output. Yang pertama komponennya yaitu adalah error exgain yang berasal dari komponen P, dan komponen 2 adalah hasil integrasi error dalam fungsi waktu yang datang dari komponen akhir. Ini rumusnya seperti pada gambar ini. Ini juga gambar dari diagram grafik controller proporsional integral. Adapun karakteristik controller PI adalah, pertama, respon integral bukan mengendalikan ke error 0, tetapi penjaga nilai yang muncul setiap waktu, sehingga adanya output yang cukup untuk membuka control valve. Dua, tidak ada kekurangan atau offset. Yang ketiga, jika respon lebih lambat karena error tidak bisa disebabkan karena error yang tidak bisa dilangkah lebih cepat. Keempat, harga overshoot paling tinggi. 5, sebagai reset action. Yang kelima, controller proportional differential atau PD. Ini disebabkan karena karakter diferensial hanya menghasilkan output bila ada perubahan input, sehingga pengendali diferensial pada sistem ini digunakan cara paralel dengan pengendali proporsional, sehingga karakternya antara P dan D saling berkesinambungan. Adapun karakteristik dari controller PD adalah disebut sebagai anticipatory atau rate control. 2. Aksi kontrol berasal dari mode diferensial yang terjadi pada saat error berubah. Ketiga, efeknya seperti proporsional pada proporsional controller dengan gain yang tinggi. Keempat, respon sangat cepat. 5, overshoot sangat rendah. 6, ada offset lebih kecil. Ini gambar diagram controller proporsional differential dan gambar diagram grafik. Ya, hasil dari controller proporsional differential. Yang keenam, controller proporsional integral derivatif atau differential. Komponen PID berguna untuk mempercepat reaksi sistem, menghilangkan offset, menambahkan energi ekstra saat adanya awal perubahan loop. Pengendali PID memiliki sifat yang ada pada unsur P, I, and D. Kemudian dengan adanya settingan KP, TI, dan TD yang sesuai dari masing-masing unsur ini digunakan sesuai kebutuhan sistem. Adapun karakteristik PID controller adalah, pertama, paling bagus tapi paling mahal. Yang kedua, offset dihilangkan dengan aksi integral. Overshoot dan waktu osilasi diturunkan dengan aksi diferensial.
Yang ketiga, sistem ini diterapkan pada sistem yang agak lambat dan tidak menghasilkan noise, misalkan pada pengetahuan temperatur atau suhu. Ini rumusnya dapat dilihat, dan juga ini gambar diagram blok dari controller proporsional, integral, derivatif atau diferensial. Nah, kemudian saya akan jelaskan apa itu controller diferensial atau derivatif. Controller ini digunakan ketika terjadi kekurangan P controller yang dapat diperbaiki oleh integral controller, dan kekurangan pengendali integral dapat diperbaiki oleh P controller. Akan tetapi, jika masih mendapatkan respon yang lambat atau sistem yang lambat, maka sistem kendali ini diterapkan pada yang biasa diterapkan pada elemen proses temperatur. Maka perlu digunakan unit kontrol diferensial atau derivatif, di mana output pengendali D sebagai fungsi input. Ya, contohnya aja. Pada temperatur air, ukur temperatur air, cara kerjanya, pengendalinya, yaitu dapat diterapkan pada kompor pemanas air, yaitu temperatur air mula-mula 30 derajat Celcius dan air dipanaskan dengan kompor gas menjadi 60 derajat Celcius. Karena dinamika proses pemanasan terjadi jika api kompor dibiarkan kecil, pemanasan akan menjadi lama sekali. Contohnya tadi. Dan jika sebaliknya, jika api besar sangat memungkinkan temperatur melampaui set point, melampaui batas. Nah, cara paling efektif agar mempercepat pemanasan ketika memasak air adalah dengan memperbesar api di awal, kemudian mengurangi sedikit demi sedikit sebelum temperatur sampai di titik yang diinginkan. Nah, tadi seperti contoh berikut. Oke, lanjut. Adapun karakteristik diferensial adalah: pertama, sistem kontrol derivatif dapat menghasilkan output berupa sinyal error bila tidak ada perubahan input. Yang kedua, jika error berubah terhadap waktu output yang dihasilkan, controller bergantung pada nilai TD dan laju perubahan error. Yang ketiga, kontrol diferensial mengantisipasi pembangkit error, memberikan koreksi, dan cenderung meningkatkan stabilitas sistem. Ini gambar diagram blok controller diferensial atau derivatif. Input masuk, ada pengetahuan positif negatif, masukkan rumus tadi. Nah, ini lakukan pengulangan. Oke, sekian dari saya pribadi. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat bagi yang mendengarkan, yang menyimak. Oke, untuk kedepannya mudah-mudahan video saya semakin bagus dan berkembang. Ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe jika menarik dan berkenan bagi Anda. Oke, sekian dan terima kasih. See you next time.